Oke, berjumpa lagi di perkuliahan metode numerik dengan materi solusi persamaan nonlinier metode terbuka. Nah, seperti disebutkan minggu lalu bahwa metode terbuka ini itu memerlukan suatu nilai awal atau tebakan. Dari nilai awal itu akan digunakan untuk menghitung nilai xn plus 1. Jadi nilai tebakan itu dinyatakan dengan xn misalkan, maka dari nilai xn itu akan kita gunakan untuk menghitung xn plus 1. Nah, solusi itu sangat bergantung pada tebakan atau taksiran. Nah, oleh karena itu maka metode ini itu dapat konvergen, dapat juga divergen. Nah, jenis metode yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada 3, metode langsung, iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Ada 3 teknik atau metode yang akan kita pelajari. Nah, pertama, kita ke metode langsung itu. Nah, metode langsung ini itu bekerja dengan cara membuat suatu perubahan atas fungsi yang akan dihitung, sedemikian sehingga menjadi pendekatan X sama dengan Gx. Jadi, nah ini dicontohkan di sini bagaimana suatu fungsi, misalkan kita dicontohkan mencari X minus E pangkat X sama dengan 0, maka dapat diubah menjadi X sama dengan E pangkat X. X-nya ini dianggap X, kemudian E pangkat X-nya ini dianggap Gx. Atau dengan kata lain, bahwa Gx-nya itu adalah E pangkat X. Nah, melalui ini, XGX ini, ya, melalui XGX ini, itu dapat dibuat persamaan iterasi menjadi XN plus 1 itu sama dengan G dalam kurung XN. Itu jadi dengan pendekatan XGX ini, maka kita akan menghitung XN plus 1 dari G dalam kurung XN. Nah, ilustrasi dari penjelasan ini adalah, jadi persamaan fx itu kita misalkan jadi y sama dengan gx, dan kita cari titik potong y sama dengan gx dan y sama dengan x. Nah, kalau pendekatannya di sini misalkan, ini bisa ke dalam terus sehingga ketemu titik ini, titik potong ini. Memutar terus tapi arahnya ke dalam. Tapi kalau kita salah menentukan taksiran awal, bukan ke dalam dia tapi malah keluar. Jadi tidak pernah ketemu di titik. Ini persoalannya dalam metode iterasi langsung atau metode sederhana. Maka yang kiri ini disebut dengan konvergen karena akhirnya akan ketemu titik solusi di sini. Di sini ya. Di sini ini kan ketemu titik solusi. Sedangkan di sini tidak akan pernah mencapai ke titik itu. Ke titik solusi yang di sini. Maka ini yang kanan disebut divergen, yang kiri disebut konvergen. Ini contohnya. Jadi, tentukan akar dari fx sama dengan x kuadrat minus 2x sama dengan 3. Kalau menentukan akar, berarti kita harus menghitung x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Artinya, seperti saya sebutkan di depan kuliah minggu lalu, bahwa kita akan menentukan x sedemikian sehingga fx itu sama dengan 0. Maka dari itu, kalau demikian, maka bisa kita buat menjadi x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Maka ini kalau saya misalkan menjadikan XGX, kebetulan di sini diambil adalah x kuadratnya, dibuat di kiri, sisanya dibawa ke kanan. 2x plus 3. Kemudian sisa x itu menjadi akar 2x plus 3. Maka dalam hal ini, gx-nya itu adalah sama dengan akar 2x plus 3. Ya. Jadi ini sudah bentuknya, kalau kita lihat dari persamaan ini, kan kita lihat bahwa ini sudah x-nya di kiri, di kanan sama dengan gx. Nah, dari persamaan itu, kita bisa membuat persamaan iterasinya adalah xn plus 1 itu sama dengan akar 2 kali xn plus 3. Ya, karena tadi persamaan iterasinya dapat dibuat dari xn plus 1 sama dengan g dalam kurung xn. Jadi di kiri
X ini jadikan XN plus 1, maka ini jadi XN. Atau dengan lain, kalau saya tulis di sini, ini jadi XN itu sama dengan akar itu ya, 2 kali XN, sorry, ini plus 1 ya, itu untuk XN plus 3. Ini sama dengan ini. Cool. Maka sekarang, sudah kita ketemukan persamaan ini, maka bisa kita hitung, yaitu dari taksiran awal. Nah, dari taksiran awal itu kita tahu bahwa X0 sama dengan 4. Maka dari X0 saya dapat menghitung X1, yaitu dari akar 2 dikali X0 ditambah 3. Itu sama dengan akar 2 X0-nya 4 ditambah 3, itu sama dengan akar 8 tambah 3, 11. Itu ini sama dengan, kalau kita hitung, 3,316. 3,316. Kemudian kita hitung errornya. Error di sini itu dapat dihitung dengan dua cara. Bisa Anda hitung dengan cara seperti di kuliah sebelumnya, kita hitung dengan cara F, kita menghitung ke dalam fx. Sama dengan fx. Kenapa errornya sama dengan fx? Kemarin kan kita lihat dari persoalan ini, bahwa kita mencari E sedemikian sehingga fx sama dengan 0. Nah, ini dianggap fx sama dengan 0 ini adalah solusi eksak atau asli. Ini adalah dianggap solusi eksak. Sedangkan kita dapat X-nya, X pendekatan itu sama dengan fx ini belum tentu sama dengan 0, maka ini didekat atau mendekati dengan belum tentu. Mendekati 0, ini disebut dengan solusi pendekatan. Maka errornya itu bisa ditentukan absolut F0 dikurangi dengan fx pendekatan. Karena ini 0 aslinya dengan pendekatan, maka itu sama dengan harga mutlak fx. Itu bisa errornya seperti itu. Maka di sini error mutlak. Ketika kita masukkan 3,3166, maka kita bisa mendapatkan suatu error sebesar 0,6834. Ini kita lihat error ini masih lebih besar dari ini. Masih lebih besar dari E. Maka lanjut ke iterasi berikutnya. Ya, iterasi berikutnya, kalau iterasi ini iterasi ke-1, sekarang iterasi kedua kita hitung dengan cara yang sama, dengan memasukkan hasil iterasi ke-1 ke dalam ini, maka kita dapat 3,10 dengan error. Dan seterusnya, iterasi itu diulang-ulang, sampai dengan kita mendapatkan error yang lebih kecil dari itu. Yaitu ketika di iterasi 11, maka kita dapat error sebesar itu. Maka kita berhenti lakukan perhitungan. Ya. Nah, saya kasih contoh lain. Bisa juga errornya dihitung dengan cara seperti ini. Saya coba bawa ke ini ya. Hitung ya. Oke. Itu persoalannya. Sekarang kita coba hitung. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa tadi disebutkan bahwa kalau X sedemikian sehingga fx sama dengan 0, maka kita bisa merubah X kuadrat minus 2X minus 3 itu sama dengan 0. Pendekat X ke X-nya dulu dicari, maka ini X kuadrat sama dengan 2X plus 3. Maka X sama dengan akar 2X plus 3. Atau dengan kata lain, ini sudah jadi X, ini adalah X sama dengan GX. Maka sekarang kita bisa rubah menjadi XN plus 1, itu sama dengan G dalam kurung XN. Maka XN plus 1 itu sama dengan
akar 2 kali xn plus 3. Sekarang kita lihat iterasi 0. Itu sudah ditahu bahwa x0 itu sama dengan 4. Di sini errornya, kalau kita gunakan error yang sebelumnya, error relatif pendekatan, yaitu gini, xn plus 1 dikurangi xn dibagi dengan xn plus 1. Boleh dikasih persen, boleh enggak. Ya, xn dibagi xn plus 1. Nah ini kalau kita lihat, ini karena enggak ada x, yang kita tahu hanya x0, maka error di sini not available, enggak ada. Ya, ini sama dengan di iterasi ke 0, not available, enggak ada. Ya, kemudian sekarang kita coba iterasi ke 1. Maka di sini kita dapat x1 itu dihitung dari x0 dengan rumus akar 2 kali x0 plus 3. Maka x1 sekarang sama dengan akar 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan akar 11. Ya. Kita lihat. Kemudian dari situ ini sekitar sama dengan tadi adalah 3,3166. Maka errornya bisa dihitung dengan cara sama. Sekarang ini ada hitungannya karena xn itu dengan kita terjemahkan rumus itu di x1 ya. Ini jadi x1 minus x0 dibagi dengan x1. Tinggal dihitung 3,3166 dikurangi 4 dibagi dengan 3,316. Nah, ini kita hitung. Coba kita hitung pakai Excel. Bawa Excel. Kita coba hitung di Excel. Nah ini perhitungan kita di Excel saya bawa ke sana saja. Ini perhitungan saya di Excel saya bawa ke sini. Ini hasil perhitungan tadi, saya taruh di sini dulu. Maka ini errornya itu bisa kita tulis menjadi sama dengan 0,2060. Sama dengan 0,2061. Nah ini masih lebih besar dari E yang diizinkan. Maka kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, sekarang kita dapatkan X2 itu sama dengan akar dari 2 kali X1 ditambah 3. Itu sama dengan akar 2 dikali 3,3166 ditambah 3. Kalau kita hitung, itu dapatnya adalah 3,1037. 38. Maka errornya kita hitung sama dengan cara yang sama, yaitu X2 dikurangi X1 dibagi dengan X2. Ini yaitu sama dengan 3,108 dikurangi 3,3166 dibagi dengan 3,1038. Ini kalau kita hitung, kita dekati, dapatnya adalah 0,0686. Ya. Nah, ini masih lebih besar dari yang disyaratkan di sini. Maka kita lanjut lagi. Kalau kita hitung seterusnya, maka dengan error yang ini errornya adalah tanpa persen, itu kita dapatnya
di iterasi ke-8 itu sudah dapat error sekian dengan solusi 3,001. Jadi ketika di iterasi ke-8 kita sudah dapat ini. Kalau diteruskan ini. Nah, inilah contoh penyelesaian dengan metode iterasi langsung. Nah, mungkin Anda akan bertanya bahwa di metode iterasi langsung ini, pendekatan XGX itu tidak hanya tunggal, seperti ini. Tapi bisa juga kita buat seperti ini. Jadi ini asalnya dari begini. Tadi kan persamaannya adalah X kuadrat minus X minus ini X kuadrat minus 2X minus 3 ya. X kuadrat di sini adalah X kuadrat minus 2X minus 3. Itu ini kan sama dengan 0. Nah, ini pendekatannya bisa begini. Ini X Anda kalikan X minus 2 sama dengan 3. Kayak di sini X jadinya adalah 3 per X minus 2. Nah, bagian yang kanan ini menjadi GX, sehingga dari sini itu bisa kita buat persamaan iterasinya menjadi Xn plus 1 itu sama dengan 3 dibagi dengan Xn minus 2. Nah, kalau caranya sama, kan bisa saja kita hitung. Bisa ini, pertama, iterasi ke 0. Iterasi 0, maka kita dapat X0-nya sama dengan 4. Ini taksirannya. Dan errornya tidak ada. Errornya not available, karena tidak ada error yang lain. Tapi kalau kita pakai errornya adalah RXI, maka ini bisa dihitung. Benar. 4 dimasukkan ke sini, kan tinggal 4, 16 dikurangi 8, dikurangi 3. Itu dapatnya 2,5. Ya. Sekarang kalau kita hitung di iterasi ke-1, itu, maka saya dapatkan adalah X1 itu sama dengan 3 dibagi X0 minus 2. Itu sama dengan 3 dibagi 4 dikurangi 2. Ya. Itu sama dengan 3 per 2. Sama dengan 1,5. Ya. Errornya bisa dihitung sekarang. Errornya kalau kita pakai error pendekatan terbaik, bahwa X1 dikurangi X0 dibagi dengan X1. Sama dengan X1-nya adalah 1,5 dikurangi 4 dibagi 1,5. Dibagi 1,5. Oke. Nah, ini tentu lebih besar, masih lebih besar dari E kalau Anda hitung. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Ya. Yaitu maka X2 itu sama dengan 3 dibagi X1 di minus 2. Maka dapatnya 1,5 dari 3 dibagi 1,5 minus 2. Oke, dapatnya sama dengan minus 6. Kalau kita hitung errornya itu lebih besar, maka kita lanjutkan ulang iterasinya, maka nanti ketemu di iterasi ke-14, itu errornya sudah lebih kecil dari yang disandarkan. Ini proses dalam NumRex itu saya bilang dari awal bahwa proses menghitung secara berulang-ulang sesuatu yang sama, gitu. Ini membosankan. Ketemu di iterasi ke-14. Oke, ada lagi pendekatan lain dari XGX yang seperti itu, misalnya seperti ini. Itu tadi adalah X kuadrat minus 2X minus 3. Itu sama dengan 0. Pendekatan XGX-nya bisa ditulis seperti ini. Yaitu 2X itu sama dengan X kuadrat minus 3. Dari sini, bisa kita dapatkan X itu sama dengan X kuadrat minus 3 dibagi 2. Jadi ini ceritanya, yang ini dibawa ke kanan, sisanya tetap di kiri. Namun ditukar posisinya, sehingga dapatnya adalah, ini jadi positif 2X, X kuadrat minus 3. X-nya dijadikan X saja, maka 2-nya dibawa ke kanan jadi seperti
Maka ini sudah XGX. Ini adalah menjadi XN plus 1 itu sama dengan X kuadrat minus 3 dibagi. Nah, kalau ini kita pakai pendekatan dengan nilai awal 4, maka dengan error sekian, maka sampai iterasi ke-10 ini tidak ketemu. Nah, ini disebut dengan pendekatan yang divergen. Jadi, pendekatan XGX itu tidak selalu konvergen. Jadi, ada juga menyebabkan divergen. Ya, jadi, sama dengan cara tadi, misalkan iterasi 0, maka kita punya X0 sama dengan 4. Iterasi 1, tentu errornya tidak ada ya. Maka saya dapat X1 itu sama dengan X0 kuadrat di minus 3 dibagi 4. Nah, tinggal 4 kuadrat. Mohon maaf, tidak salah. Oke. Ini dibagi 2. Ini adalah X0-nya 4 kuadrat minus 3 dibagi 2. Itu dapatnya adalah 6,5. Nah, errornya kita bisa hitung dengan cara yang sama tadi. Tadi yaitu X1 dikurangi X0 dibagi dengan X1. Maka ini lebih besar. Iterasi kedua, itu dengan X awalnya ini 6,5 jadi 19. Terus malah makin naik. Akhirnya di iterasi ke-10 dia stop. Kena out, overflow. Overflow itu adalah bilangannya sudah tidak bisa direpresentasikan tadi dengan komputer. Maka dia error. Ini disebut dengan konvergen. Nah, maka muncul pertanyaan, apa syarat dari suatu pendekatan agar dia konvergen? Nah, syarat konvergensi dalam metode iterasi langsung itu adalah jika, ini aja perlu diingat, jika G aksen X-nya itu berada di antara min 1 sampai 1. Kalau G aksen X-nya itu berada di antara 0 dan 1, maka dia disebut dengan konvergen monoton. Kalau dia ada di antara min 1 sampai 0, itu disebut dengan iterasi berosilasi. Ini perubahannya besar kecil terus menurun. Osilasi itu maksudnya gini. Osilasi itu kalau Anda punya fungsi, ini naik ini. Terus menurun gitu, sampai dia mendekati 0. Ini osilasi 0. Nah, kemudian kalau di atas 1, itu maka iterasinya divergen monoton. Kalau minus 1, itu divergen berosilasi. Jadi semakin besar, semakin osilasi itu tidak dari besar ke kecil saja, dari kecil ke besar juga osilasi. Ini yang contoh tadi itu adalah divergen osilasi. Ini divergen osilasi. Karena dari kecil, besar sampai besar. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Kenapa kok pendekatan ini konvergen? Kita hitung aja. Ini kan GX-nya sama dengan 2X plus 3. Kalau diturunkan ini dapatnya ini. Ya kan? Maka kalau saya masukkan nilai awalnya 4, maka saya dapat adalah lebih kecil dari 1. Maka ini konvergen. Kalau ini kenapa konvergen berosilasi? Karena kalau kita hitung XR plus 1-nya adalah 3 dibagi XR minus 2. GX-nya adalah ini. Yang ini GX-nya ya. Kemudian kita hitung turunannya. Itu dapatnya ini. Setelah dimasukkan nilai 4, dapatnya ini. Maka dia konvergen. Kemudian yang terakhir, kenapa dia divergen? Itu karena kalau kita hitung ini, G aksen X-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah divergen monoton. Karena 4 jauh lebih besar dari 1. Mungkin Anda bertanya, kalau saya kasih X0-nya 0, bisa enggak? Bisa. Dia konvergen, tapi lama sekali. Konvergen. Mungkin sampai ribuan, ratusan ribu. Ini baru dia mendekati selisih. Nah, itu jeleknya pendekatan iterasi sederhana. Karena kejelekan ini, maka muncul metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu suatu metode yang menentukan suatu akar dari sebuah persamaan itu dengan memperhatikan slope atau gradien pada suatu nilai pendekatan.
dengan rumus pendekatan xn plus 1 itu sama dengan xn minus fxn dibagi turunannya di titik xn. Ini dihasilkan dari model seperti ini. Jadi misalkan saya punya fungsi ini, itu fungsi yang warna biru hijau ini, kemudian saya ingin mencari salah satu akarnya. Akarnya adalah ada di sini. Maka saya kasih suatu titik awal itu x0 di sini. Dari titik x0 ini saya hitung gradiennya. Maka ketemu titik x1 di sini kan. X1 di sini. Dari x0 dan x1 ini saya mendapatkan suatu turunan di sini. Turunan di sini. Slope lah. Sini atau theta. Ya. Dari x0 saya menentukan x1 di sini saya punya theta. Theta kalau kita hitung theta ini itu kan slope. Slope sama dengan tingginya ini dibagi ini. Fx0 dibagi dengan x0 minus x1. Kalau demikian, maka kan bisa kita balik dari turunan ini. X1 kita bawa ke sini, dan x0, f aksen x0 ini atau turunannya kita bawa ke kanan. Maka kan jadi seperti ini. Ya, ini diturunkan sederhana. Ini dari inilah. Aslinya adalah f aksen x0 itu sama dengan f x0 dibagi dengan x1 dikurang. Karena di sininya x0 ya. Yang di kanan x0 dikurangi x1. Maka ini kalau kita bawa ke ini kan sama dengan x0 minus x1 sama dengan kita bawa ke sana, turunan ini dibawa ke sini. fx0 dibagi dengan f aksen x0. Itu kan? Tinggal dibalik x1 itu sama dengan ini dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, ditukar posisinya x0 minus fx0 dibagi dengan f aksen x0. Nah, ini persamaan ini itu kan sama dengan itu. Jadi itu cara penurunannya. Dari mana dapatnya? Dari kita memanfaatkan gradien. Dari titik awal x0, kita mendekati x1, dari situ muncul theta, tetanya kita hitung. Slope-nya kita hitung. Slope itu adalah dy per dx. dy-nya ini dx-nya. Di situ diturunkan, maka dapat. Maka algoritmanya sama sederhana sebetulnya ya. Jadi kita mendefinisikan fx dan f aksen x, kemudian kita tentukan toleransi dan iterasi maksimumnya. Dari situ kita tentukan nilai awal. Jika kemudian kita hitung dari nilai iterasi ke 1 sampai ke n, kita hitung xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Sampai dengan errornya itu lebih kecil dari e. Oke ya. Nah ini contoh. Misalkan tentukan akar dari x minus e pangkat x sama dengan 0 dengan nilai awal x0 sama dengan 0 dengan error toleransi 10 pangkat minus 0. Penyelesaiannya adalah pertama, kita menentukan fx-nya dulu. Fx-nya adalah kedua, f aksen x-nya sama dengan 1 plus e pangkat minus x. Dan f aksen x-nya turunannya dari ini. Turunannya dari ini adalah 1 ditambah e pangkat minus x. Untuk turunan ini Anda harus mengacu ke kalkulus. Kok bisa dapat seperti ini? Ya, turunan itu harus mengacu ke kalkulus. Setelah dapat itu, kita hitung di iterasi ke 0 dengan x0 sekian. Maka fx0-nya kita hitung. fx0, 0 dikurangi e pangkat minus 0 sama dengan 1. Kemudian f aksen x0-nya di titik 0, 1 plus e pangkat minus 0 sama dengan 2. Kemudian kita hitung x1. x0 minus fx0 dibagi f aksen x0 sama dengan 0 dikurangi min 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Ya, setelah itu kita hitung, masukkan, karena di sini errornya dihitung adalah harga mutlak fxi. Mutlak fxi. fxi 0,5 dikurangi e pangkat minus 0,5 sama dengan minus sekian. Ini kalau dimutlakkan ini jadi positif 0,1065. Ini masih jauh dari ini. Maka iterasi berikut. Kita hitung lagi iterasi kedua. Iterasi ke-1. fx1 sama dengan ini.
F aksen X1, kita dengan cara yang sama, kita dapatnya 100,653. Kemudian dari situ kita hitung X2. X2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi F aksen X1. X1-nya tadi adalah X1-nya tadi adalah 0,5, jadi 0,5 dikurangi Fx1. X1-nya adalah dapatnya ini, dibagi dengan ini. Kita dapat 6,56. Itu errornya masih sekian. Kemudian kita lanjutkan, karena masih lebih besar dari E, di iterasi ketiga, kalau dibuatkan tabel itu jadinya gini. X0, Fx0, Fx0, X1. X1. Nah, setelah di sini, ini sudah dapat 10 pangkat minus 7. Itu sudah lebih kecil dari 10 pangkat minus 4 tadi. Maka solusinya adalah salah satu akarnya adalah X sama dengan 0,5671. Nah, bagaimana dengan contoh yang tadi? Ini. Misalkan ya, dengan dan contoh yang ini. Bisa nggak kita selesaikan gitu dengan metode itu? Bisa saja. Ini saya copy dulu. Tentukan dengan metode Newton-Raphson. Nah, kalau ini kan gampang, misalnya tinggal seperti ini aja. Kita tahu metode Newton-Raphson itu dengan solusi dengan Newton-Raphson. Maka Xn plus 1 itu sama dengan Xn dikurangi Fxn dibagi dengan F aksen Xn. Ya. Maka dari soal kita diketahui bahwa X0-nya itu sama dengan 4. Kemudian error toleransinya itu sama dengan 0,00001. Ya. Maka sekarang kita harus hitung bahwa Fx-nya apa? Fx-nya itu sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Ini mudah nih ngitung F aksen X-nya. X sama dengan 2X minus 2. Oke, sekarang kita lanjut iterasi ke 1. Ya. Atau iterasi ke 0 juga bisa dinamai iterasi ke 0, karena ini taksiran. Bisa namai iterasi ke 0. Itu kita dapatkan adalah X1 itu sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibagi dengan F aksen X0. Di sini kita harus hitung dulu. Kita hitung dulu Fx0-nya. Ya. Terus saya bawa ke maka sekarang Fx0. F dalam kurung X0. X0-nya berapa? 4. Maka kita hitung sama dengan 4 kuadrat minus 2 dikali 4 minus 3. Sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 3. Berapa? 16 dikurangi 11. Berapa? 5. Ya. Kemudian F aksen X0 sama dengan 4. Itu sama dengan 2 dikali 4. 2 dikali 4 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 sama dengan. Maka dari sini kita dapatkan X1 sama dengan X0-nya 4 dikurangi X0 5 dibagi 6. Sama dengan 24 dikurangi 5 dibagi 6. Itu sama dengan 19. Betul ya? Ya, betul. Nah, sekarang kita errornya bisa kita hitung.
tergantung Anda memilih error yang mana. Errornya bisa didekati dengan error relatif pendekatan, ERA, atau bisa juga dengan error yang sama dengan agama mutlak, FXI. Ini bisa juga. Kalau yang ini Anda pakai berarti dipakai gini. X1 dikurangi X0 dibagi dengan X1. Terserah pilih yang mana boleh. Kalau kita pilih misalkan yang error di atas yang RRA ya, pilih, saya hitung di sini. Oke, ini RA-nya itu sama dengan ini 19/6 dikurang 4 dibagi dengan 19/6. Ini kalau Anda hitung, mutlak 19 dikurangi 24 dibagi 6 dibagi dengan 19/6. Kan? Terus ini sama dengan 5/19. Ya. Ini masih lebih besar dari S. Kita lanjut ke iterasi kedua. Lanjut ke iterasi kedua. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi, kalau kita lihat dari iterasinya, menjadi namanya iterasi ke-1. Ya, iterasi ke-1 berarti saya menghitung X2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi dengan Fx1. Tinggal sekarang kita hitung dulu. Ini. Kita tahu tadi bahwa X1-nya itu X1-nya sama dengan, kita lihat ke atas sedikit, itu adalah 19/6 ya. 19/6. Itu 19. Nah, dari situ maka kita hitung Fx1 sama dengan berarti 19/6 kuadrat dikurangi 2 kali 19/6 dikurangi 3 pada F aksen X1 itu sama dengan 2 dikali 19/6 dikurangi 2. Nah, setelah dapat itu masukkan ke sini. Nah, jadi kalau ini kan angkanya mulai agak seram, Anda kan pasti bosan menghitungnya, maka bisa kita manfaatkan suatu tool yang lain. Yang kita manfaatkan adalah coba kita selesaikan dengan metode Excel. Metode Excel, atau misalkan saya bawa ke sini, ini saya copy dulu persoalannya, apa? Itu, di sini saya tulis ini iterasinya, ini adalah XI, kemudian ini adalah FXI, kemudian di sini aksen XT, kemudian di sini saya tulis errornya, bisa seperti ini. Terserah Anda mau menulis. Ketika iterasinya 0, saya punya X0-nya adalah 4. Anda harus ingat bahwa ada error toleransi ES sama dengan 0,00001. Nah, sekarang kita hitung FXI-nya. FXI itu sama dengan X kuadrat. Ini kan X-nya. X dipangkat 2 dikurangi 2 dikali X dikurangi 3. Sedangkan F aksen X-nya apa? Kalau F aksen X-nya kan tinggal 2X dikurangi 2. Sama dengan 2 dikali ini 2 dikali X dikurangi. Ini kalau di 0 kita nggak bisa ngitung errornya. Kenapa? Kalau errornya kita pakai yang error pendekatan relatif, ERRA. Itu yang saya tulis itu. Multiply level lah. Sekarang di iterasi ke-1,
itu tidak lain adalah rumusnya kan X1 sama dengan, saya langsung tulis sama dengan ini dikurangi ini dibagi dengan ini. Begitu. Dapatnya itu 316. Nah, sekarang dari ini kita bisa hitung errornya. Kita bisa hitung errornya sama dengan ini dikurangi ini dibagi dengan ini. Tapi ini rumusnya belum komplit, kita harus kurung dulu. Itu. Kemudian karena disyaratkan di sana di rumusnya adalah ABS. ABS. Itu. Nah, segitu. Nah, untuk berikutnya bagaimana? Nah, ini harus Anda hitung lagi. Ini akan berulang terus nanti dari angka ini saya dapatnya ini, kemudian dapat aksennya ini. Error di titik 1 ini. Nah, dari sini bisa kita hitung terus ini. Kalau ini saya misalkan ini plus 1. Kita deklarasikan gitu. Ini kalau saya tarik ke bawah. Dapatnya di titik keempat itu sudah sama dengan ini. Kalau ini mau ditambahkan suatu keterangan, itu bisa Anda tulis seperti ini. Kita tambahkan suatu fungsi if di sini. If ini itu kalau lebih kecil dari ini, fix dia, maka saya kasih nama, kalau sudah lebih kecil saya kasih stop, kalau enggak lebih kecil saya kasih next. Ini next kan, kasih next karena dia belum lebih kecil, kemudian di titik ini dia kasih stop. Stop. Jadi di sini hasilnya adalah saya mendapatkan suatu nilai adalah ini hasilnya 3. Nah, ini kalau Anda mau melanjutkan perhitungan yang tadi, ini bisa dibawa ke sini. Perhitungan ini saya bawa ke sini. Di atas ditaruh. Ini hasil hitungnya tadi. Di kanan. Nah, ini. Maka di sini kita dapatnya adalah kita gunakan yang rumus yang tadi. Ini dapatnya adalah 0,0257. Saya pakai 4 digit saja. Sedangkan di sini dapatnya adalah 4,0128. Maka sekarang kalau kita X2-nya sama dengan 3,1667 dikurangi dengan Fx1-nya adalah itu 0,0257 dibagi dengan 4,0128. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 3,0064. Oke. Maka sekarang errornya bisa dihitung. ERA-nya ya. Kita pakai ERA tadi. ERA-nya sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi dengan X2. Terus sama dengan X2-nya saya dapat ini 3,004 dikurangi 3,1167 1667 dibagi dengan 3,00. Ini kalau dihitung ini sama dengan 0,0533. Tuh ya. Ini masih lebih besar dari ES.
Maka kita lanjut ke lagi iterasi ke 2. Itu dengan X3 itu sama dengan X2 dikurangi Fx2 dibagi dengan Fxn X2. Jadi di sini saya harus menghitung Fx2 atau Fx-nya dari nilai ini. Nah, dengan cara yang sama, maka di sini kita dapatkan dengan di atas, geser dulu, saya hitung-hitungannya. Caranya persis sama dengan yang tadi, kita hanya hitung karena Fx2 itu sama dengan ini kan, X2-nya 3,0004 kuadrat dikurangi 2 dikali 3,0064 dikurangi 3 dapatnya adalah ini. Di sini ada kesalahan sedikit ya, maaf. Saya hapus dulu. Masalah ini harusnya dapatnya adalah 0,6944, sedangkan ini adalah 4,33. Ini 0,6944 dibagi 4,33. Itu hasilnya adalah ini. Sekarang yang di sini ini dapatnya 0,0257, sedangkan F aksen X2-nya itu sama dengan 2 dikali 3,064 dikurangi 2. Ini hasilnya adalah 4,0128. Nah, itu kemudian kita hitung X3-nya. X3 itu sama dengan 3,064 dikurangi dengan hasil ini 0,0257 dibagi dengan 4,0128. Ini kalau dihitung dapatnya 3,001. Bahkan kalau diambil 4 koma itu sudah 3,00. 4 digit saja dibulatkan ini sudah 300. Tinggal dihitung errornya. Itu sama dengan berapa? Jadi X3 dikurangi X2 dibagi dengan X3. Nah, ini mestinya karena dia ini 3, tinggal dikurangi saja. Itu dapatnya masih 4 kali 10 pangkat. Nah, ini sudah, kalau kita hitung ini sudah mendekati 0. Nah, ini kalau dianggap masih digitnya masih panjang, gitu, kita pakai presisi yang panjang, ini tentu masih lebih besar dari S. Lanjut lagi. Akhirnya di iterasi keempat kita dapat selesai. Ya. Itu metode Newton-Raphson. Nah, apa kelemahan dari metode Newton-Raphson? Kelemahannya adalah kita harus menghitung turunannya. Tidak semua fungsi turunan itu mudah dihitung. Itu satu kelemahan. Kemudian yang kedua, kalau pendekatannya itu di titik ekstrim itu dengan kata lain adalah turunannya sama dengan 0, maka perhitungan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Misalkan saya ini ada titik ekstrim, saya ingin mencari di sini, jadi saya dekati di titik ini, makanya kalau digeser akan temu titik ekstrim, berhenti dia macet. Kalau ketemu F aksen X-nya sama dengan 0, kita tambahin atau kurangin delta sampai ketemu. Itu caranya. Tetapi itu juga tidak menyelesaikan masalah kalau kita melakukan itu. Yang paling krusial dari metode ini adalah tidak semua F aksen X itu mudah dihitung. Ya. Nah, contoh kalau titik pendekatannya di sini atau mendekati titik stasioner.
dia mendekati titik senior itu adalah suatu titik ekstrim, itu maka dia tidak dapat dihitung atau konvergensi, berhenti dia macam. Nah, kemudian kalau di awal berada di antara titik ekstrim, ya, di titik ekstrim, nah itu juga divergen, ya, divergen. Tapi strategi yang bisa diambil kalau kasusnya seperti ini, itu ditambahkan delta atau dikurangi delta, ditambah konstanta atau dikurangi. Kalau misalnya titik ini, kalau saya kurangi konstanta, berarti saya bawa di titik ini. Ini bisa ketemu. Tapi kalau kita bawa ke kanan, nggak ketemu dia. Itu satu. Kemudian yang kedua, f aksen x itu nggak gampang hitung. F aksen x. Kalau fungsinya ribet, misalkan saja e pangkat minus x kuadrat plus 2x minus 3. Gitu. Kemudian dikali cos x. Nah ini aja bisa jadi salah satu dari Anda itu sulit menghitung. Itu kelemahannya ya, tidak gampang menghitung turunannya. Ini disebutkan solusi permasalahan f aksen 0-nya yang sama dengan 0, kita dapat melakukan suatu penambahan delta. Delta itu konstanta plus minus, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, untuk menghindari permasalahan-permasalahan tadi, maka digunakan metode tabel plus Newton-Raphson. Tabel itu digunakan untuk mencari nilai titik awalnya, sedangkan Newton-Raphson untuk mempercepat iterasi. Itu cara. Ya. Contoh perhitungan di sini nih, contoh. Ini hitung akar x kali e pangkat minus x plus cos 2x. Nah, ini saya yakin nih bisa ada yang gagal mendapatkan ini. Ya. Jadi kalau turunannya ini itu adalah ini. Turunan dari x kali e pangkat minus x plus cos 2x itu sama dengan 1 minus x e pangkat minus x minus 2 kali sin 2x. Ya. Kemudian dari situ kita hitung solusinya. Ini Anda lihat bahwa x0-nya sekian, itu solusinya ada di titik jauh di kanan, 7.000 sekian. Padahal kalau kita buat grafik cos, itu fungsinya itu ada di antara, atau solusinya ada di antara 0,5 ini contoh. Ini ya, ini grafik dari tadi. Padahal solusinya itu ada di antara ini. Tapi justru kita dapatnya itu di titik ini. Nah, ini yang disebut dengan fungsi-fungsi yang ada maksimum dan minimumnya. Ketika maksimum minimumnya itu ada, kadang-kadang dia lompatannya jauh. Titik sekian. Dalam radian. Ya. Kemudian ini latihan soal. Kemudian selanjutnya, kelemahan dari metode Newton-Raphson itu diselesaikan dengan metode sekant. Di metode sekant ini, kita tidak memerlukan turunan lagi. Karena turunannya didekati dengan suatu pendekatan slope dari dua titik yang diketahui. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau tadi Newton-Raphson kita memerlukan satu taksiran awal, maka di sini diperlukan dua taksiran awal. Itu pertama adalah XR. XR ini, dari XR ini kita bisa mendapatkan XR1 menurut Newton-Raphson. Rumus seperti ini. Kemudian dari XR-1, ini misalkan dari titik yang kedua, ini titik pertama, saya dapatkan XR plus 1 dengan Newton-Raphson seperti ini. Dengan saya tambahkan satu titik di sini, XR-1, maka saya bisa mendefinisikan turunan. Itu dengan slope di sini. Tidak lain adalah FXR. Di sini kan titiknya adalah Y-nya ini adalah FXR. Sedangkan di titik ini, itu adalah FXR-1. Berarti kalau kita turunan di titik ini, itu akan ini. Panjangnya ini dibagi dengan panjangnya itu. Ya. Panjangnya ini adalah FXR dikurangi FXR-1. Sedangkan panjang ini itu adalah XR dikurangi XR-1. Maka dapatlah turunan theta di sini atau data Y per data X-nya ini. Kalau turunan ini disubstitusikan ke sini, dapatnya ini. Jadi turunan ini
aksen X disubstitusikan ke Newton Raphson, maka dapatnya ini. Dengan penyederhanaan tentunya. Ya, dapatnya itu. Maka sekarang persamaan sekan itu tidak lagi mengandung turunan. Itu dengan kata lain bahwa XI plus 1 itu sama dengan XI dikurangi YI dikali XI dikurangi XI min 1 dibagi YI dikurangi YI min 1. Nah, ini rumusnya. Nah, dari itu, di sini sudah tidak menentukan turunan. Tapi syaratnya adalah harus kita berikan dua nilai pendekatan awal, X0 dan X1. X0 dan X1. Nah, ini tidak memerlukan turunan, tapi memerlukan dua titik. Contoh untuk rumus yang ini, misalkan ini ya. Tentukan akar dari X kuadrat minus X plus 1 dikali Y pangkat minus X sama dengan 0. Dimisalkan, atau ditaksir X0-nya sama dengan 0,8, dan X1-nya sama dengan 0,9 dengan error 0,001. Nah sekarang, kita tentukan dari X0 saya dapat Y0. Y0 itu sama dengan Fx0. Sama dengan, kalau 0,8 dimasukkan ke fungsi ini, 0,8 kuadrat dikurangi 0,8 plus 1 dikali E pangkat minus 0,8 dapat Y. Kemudian dari X1 saya dapat Y1. X1 0,9 dimasukkan ke fungsi ini dapat Y. Nah dari X0, X1, Y0 dan Y1 saya bisa menghitung X2. X2-nya sama dengan X1 dikurangi Y1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi Y1 dikurangi. Tinggal memasukkan semua nilai ini, dapatlah. Kemudian dari X2 ini saya dapat Y2 sama dengan X2 sama dengan ini. Kalau errornya kita asumsikan adalah harga mutlak Fx2, maka ini masih jauh dari. Maka lanjut ke iterasi kedua. Y2-nya sudah tahu, Y1-nya tahu, tinggal hitung X3. X3-nya sama dengan X2 dikurangi Y2 dikali X2 kurang X1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Dapatnya juga. Ketika dihitung, Y3 sudah 10,9. Ini masih lebih besar dari ini. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Akhirnya ketemu di iterasi ketiga kita dapat Y1 sama dengan saya dapat X sama dengan 0,8825. Itu adalah salah satu akar dari model. Oke. Nah, kalau kita selesaikan contoh yang di sini, ya, yang ini, saya lihat dulu coba. Ya, di sini saya tambah X itu, saya hitung di tempat baru. Jadi kita ingat bahwa rumus dari sekan itu adalah ini. Saya bawa dulu. Itu, ini rumus sekan. Kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ini. Persoalan dari ini. Oke. Saya copy dulu. Oke, saya bawa ke ketiga. Ini paste di sini. Ini dengan sekan ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita lihat formulasi dari solusi dengan sekan. Dengan metode sekan. Ya. Kita harus set asumsi saja di sini X0-nya sama dengan 4 dan X1-nya sama dengan 2. Maka kita lihat dulu bahwa ditahu bahwa X0 itu sama dengan 4 dan X1 sama dengan 2. Taksiran ini kita bisa tentukan sembarang. Sembarang dengan syarat tidak YI-nya sama dengan 0. Kalau dia 0, biasanya langsung ketemu dia. Ya, misalkan 4 dan 2. Maka dari sini kita lihat bahwa rumus sekan itu adalah ini. Sekan itu rumusnya ini.
Di sini rumusnya. Maka dari sini kita di iterasi karena ini X1, maka dari X1 kita dapat kedua, berarti iterasinya tidak dari 0, tapi iterasi pertama. Maka kita dapat X2 sama dengan X. Ini adalah iterasi I-nya sama dengan 1, ini jadi X1 dikurangi Y1 dikali X1 dikurangi X0 dibagi dengan Y1 dikurangi Y0. Nah, itu kan udah ketemu rumusnya. Maka sekarang yang mana yang tidak diketahui? X0 dan X1 tahu, Y1 dan Y0 tidak tahu. Maka X0 sama dengan 4, kita bisa mendapatkan Y0 dengan cara menginputkan kebersamaan itu, yaitu 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Kemudian dari X1 sama dengan 2, saya bisa mendapatkan Y1 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan minus 3. Oke. Sekarang kita bisa hitung dari yang diketahui ini. Itu kita bisa mendapatkan X2. X2 sama dengan X2 sama dengan X1. X1-nya berapa? 2. Dikurangi. Y1-nya berapa? Y1 kita dapat min 3. Min 3 dikali X1 adalah 2 dikurangi 4 dibagi dengan 5 pasang min 3 dikurangi 3 dapat 2 plus 3 dulu karena ini kali ini plus dikali dengan ini dikali ini min 2 dikurangi di sini adalah min 8. Jadi seperempat ya. Ini kan bisa dicoret, dibagi ini dari 4 ya, minus positif seperempat. Maka ini sama dengan 2 ditambah 3/4 itu sama dengan 8 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 11/4. Nah, itu dapatnya. Nah, sekarang hitung errornya dengan cara yang tadi. Errornya. Terserah kita mau pakai yang mana. Asumsi saja karena saya pakai di sini tadi di sana errornya sudah harga mutlak. Jadi saya pakai di sini errornya adalah sama dengan error relatif pendekatan, yaitu X2 dikurangi X1 dibagi dengan X2. Dengan 11/4 dikurang X1-nya tadi 2 dibagi dengan 11/4. Itu mutlak ya. Sama dengan 11 dikurangi 8/4 dibagi dengan 11/4. Ini habis sama dengan ini adalah jadi 3/11. Ini masih besar dari S. Maka kita lanjut ke iterasi kedua. Caranya sama. Iterasi kali dapat X3. X3 sama dengan X2 dikurangi Y2 dikali X2 dikurang X1 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1. Kita lihat rumus yang ini. Ya. Rumus yang ini. X kalau di sini 3, maka ini X2, Y2, X2, X1, Y2, Y1.
Nah, dari perhitungan di atas, kita sudah tahu bahwa X1-nya itu sama dengan 2, maka Y1-nya sudah kita hitung. Mana Y1-nya ini? Minus 3. X2-nya sama dengan 11/4. Nah, kita hitung Y2-nya sama dengan, nah ini kita belum hitung. Maka ini jadi 11/4 kuadrat dikurangi 2 kali 11/4 dikurangi 3. Ini mulai Anda akan mengalami permasalahan di sini. Nah, maka kalau mau hitung-hitungannya, itu bisa dibuatkan ke Excel misalkan. Ini tadi kita masukkan ke second. Hapus saja secondnya. Bisa copy ke sini. Tuh. Kita bawa. Oke, saya pindah saja ke kanan biar kelihatan gampang. Ini, misalkan tadi katanya X0-nya sama dengan 4. X0 sama dengan 4, kemudian X1-nya itu sama dengan 2, kemudian errornya S-nya sama dengan 0,0001. Ini Anda bisa bikin iterasi ke XI, dan harus diingat bahwa dia punya X0, XI-1. XI-1, kemudian di sini punya YI, kemudian punya YI-1, kemudian punya error, kemudian keterangan, begitu. Ya. Tadi di sini saya langsung tuliskan saja, ini adalah 4, ini adalah 2. Tinggal di sini kita cari rumusnya, ada kan nih X pangkat 3, tinggal Y-nya mana? Ini adalah ini pangkat 2 dikurangi 2 dikali ini minus 3. Bisa kita copy ke kanan. Ini sudah persis ini sama dengan ini. Errornya di sini belum available, walaupun ada X1, X2, tapi tidak bisa dihitung karena belum kita ngitung. Nah, sekarang iterasi ke ini, biar kita gampang tarik ini. Ini ditambah 1. Nah, kita menghitung ini itu atas dasar yang di atasnya. Itu rumusnya. Itu biar kalau Anda lupa, bisa Anda copy dari sini rumusnya. Ini saya kopikan dari sini rumusnya. Itu saya bawa ke copy ya dari sini. Nah, ini rumusnya. Ini adalah nilai di sini itu sama dengan X1, berarti ini dikurangi dengan Y1. Y1-nya mana? YI. Berarti YI itu adalah ini dikali. Nah, ini harus dalam kurung, dalam kurung 2 kali. Karena ada pembagian di sini. Pertama, yaitu XI dikurangi XI-1, kemudian dibagi. Di sini kita bagi YI. Ini dikurangi, jangan lupa kurung, cek kurungnya. Ini sama dengan, oke, sudah sama. Ini sudah bisa kita dapatnya 2,75. Kemudian yang ini sekarang kan ini sudah menjadi X2. Sekarang X yang di sini itu yang mana? Ya sama dengan yang
ini yang 2 ini. Jadi sekarang bergeser terus dia kalau sekarang ini menjadi X2, maka ini menjadi X1 dan seterusnya. Jadi ini tetap ini jadi ini sama dengan di atasnya. Sebentar. Jadi ini sekarang kalau ini kita anggap ini kebalik tampaknya, ini ada yang kebalik. Jadi tadi adalah X0, ini X0 ya. X0 ini adalah 4. Kemudian X1-nya itu adalah 2. Berarti ini kebalik ini. Ini 2, di sini 4. Ya. Dapatnya 2,752 tetap sama karena di sini menjadi minus 3 menjadi 5. Terus sama aja. Nah, ini sama dengan di kirinya. Ini jadi di sini. Nah, ini tinggal di copy. Oke, sama. Ini baru errornya bisa Anda hitung. Itu adalah ABS X1I dikurangi XI min 1 dibagi dengan kurungnya dibagi dengan sekarang bisa juga Anda tambahkan if di sini. Kalau mau bingung nambah if-nya, tadi sudah dibikin di sini, tinggal dikasih keterangan di sini, Anda bisa copy di sini sama. Nah, kita cek alamatnya saja. Oh benar betul. Tapi ininya nggak sama, Y-nya. Y-nya harus digeser sih. Nah, ini sekarang bisa Anda tarik ke bawah sampai mana dia berhenti. Sampai iterasi ke-6. Jadi berikutnya kita dapat ini 2,75, kemudian dapat 3, kemudian dapat 2,9, terusnya kemudian sampai di 3. Dan di 3 terakhir berhenti. Sudah dapat 3. Ini salah satu teknik menghitung kalau kita bawa ini hasil perhitungan ke sini. Tuh, ke situ. Itu ada di atas dia. Nah ini kan kita dapat adalah di sini ini adalah yang di X2 sama dengan 275 itu saya mendapatkan minus 0,9375. 0,9375. Ini dapatnya ini sama dengan minus 0,9375. Nah, berarti sekarang kita hitung X3 di sini. X3 itu sama dengan X2-nya berapa? Dikurangi Y2-nya berapa? Oh, sorry. X2-nya adalah ini 11/4 itu sama dengan 2,23/4 ya, betul ya. 2,75. Jadi ini sama dengan 2,75. Atau ini bisa dikatakan 2,75. Ini dikurangi Y2. Y2-nya adalah sekarang kita lihat di sini. Ini X2, maka ini di sini Y2. Itu ini sama dengan minus 0,9375 dikali dengan X2 dikurang X1, 2,75 dikurangi 2 dibagi dengan Y2 dikurang Y1. Minus 0,9375 dikurangi dengan minus 3. Maka ini kalau kita hitung dapatnya adalah 3,691.
0909. Kemudian kalau kita hitung errornya A-nya itu sama dengan X3 dikurangi X2 dibagi dengan X3. Sama dengan 3,0909 dikurangi 2,75 dibagi 3,0909. Nah, ini hampir sama dengan 0,1103. Maka kita lanjut ke iterasi ketiga. Demikian seterusnya hingga iterasi ke-6. Ya, ke-6 Anda akan dapatkan, kalau dengan cara yang sama, Anda akan dapatkan bahwa iterasi ke-6 kita akan mendapatkan X7 itu sama dengan 3 dengan error sebesar 6 kali 6,5 kali 10 pangkat minus 7. Ini sudah lebih kecil dari ES. Masih lebih besar dari ES. Maka stop. Jadi salah satu akarnya adalah X sama dengan 3. Itu kira-kira cara kita menyelesaikan dengan metode secant. Keuntungan dari secant itu adalah kita tidak perlu menghitung turunan. Oke. Kemudian di sini contohnya. Kemudian apa sih kegunaannya? Anda menghitung penyelesaian persamaan linear. Jadi persamaan ini itu kegunaannya pertama itu untuk menentukan nilai maksimal dari fungsi nonlinear. Kemudian bisa juga digunakan untuk menghitung nilai konstanta pada matriks determinan yang biasanya muncul pada sistem penyelesaian sistem linear. Ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menghitung nilai eigen. Kemudian yang keempat adalah untuk menghitung titik potong beberapa fungsi nonlinear. Ya. Nah, salah satu fungsi itu menentukan nilai maksimal. Dalam kalkulus disebutkan bahwa nilai maksimal dan minimal dari fungsi fx itu jika memenuhi f aksen x sama dengan 0. Ya. Maka jika kita misalkan gx itu sama dengan f aksen x, maka kita menyelesaikan gx sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan titik maksimal atau minimal dari suatu fungsi fx. Contoh, tentukan fungsi nilai minimal dari fx sama dengan x kuadrat minus ini, dan seterusnya. Grafiknya itu seperti ini. Berarti minimal itu di sekitar ini. Kalau kita lihat, ini di antara minus 0,4 sampai minus 0,2. Nah, kemudian dari itu kita hitung. Pertama adalah tidak bisa langsung Anda kerjakan fungsi ini. Tapi harus dihitung turunannya dulu. Karena nilai maksimal minimal itu dapat dihitung dari nilai turunan. Ketika fungsi ini, ya, fungsi ini diturunkan, itu dapatnya ini. Inilah yang harus Anda selesaikan sama dengan 0. Dengan metode tertentu, misalkan dengan metode secant, maka saya dapat nilai X ini itu di sekitar ini. Maka nilai minimum itu terletak pada X sekian. Kalau nilai minimumnya, fungsi ini dimasukkan ke dalam ini, itulah nilai Y minimum. Ya. Jadi kalau Anda diminta menghitung nilai minimum, itu tentu caranya adalah Anda turunkan dulu dari fungsi aslinya, kemudian dicari akarnya dari nilai minimumnya. Setelah dapat nilai minimum X-nya, itu nilai X-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi aslinya, maka titik maksimum itu terletak di titik itu dengan nilai sekian. Beda nanti persoalannya. Oke, ini ada latihan soal yang bisa Anda kerjakan di rumah. Latihan soal tidak selalu dalam bentuk PR. Anda bisa mengerjakan sendiri di rumah.
kira-kira sekian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini.